Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS. Situasi pandemi di Taiwan cenderung kembali memanas. 18 Agustus, CECC melaporkan 23.088 kasus positif dan 34 kasus meninggal. Pakar mengemukakan ini berarti varian BA5 sudah menjalar ke komunitas. Diperkirakan jumlah kasus pada gelombang perjangkitan berikutnya mungkin naik menjadi 50 hingga 60 ribu kasus per hari. Lonjakan kasus positif COVID-19 kembali terjadi satu pekan terakhir. CECC memperkirakan pandemi akan kembali memanas akhir Agustus. Menurut pakar, negara-negara tetangga semuanya mengalami lonjakan varian BA5. Taiwan tidak mungkin luput, apalagi prokes yang diadopsi adalah menganggap pasien positif melalui rapid test sebagai terdiagnosis. Maka jumlah kasus mungkin naik menjadi 50-60 ribu per hari. Cakupan vaksinasi dosis ketiga di Taiwan telah melampaui 70%. Skala infeksi dan kekebalan komunitas sekitar 30-40%. Tapi warga harus tetap waspada, terutama kelompok rentan yakni yang berusia 50 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah, maka orang tua diimbau secepatnya membawa anak untuk divaksin, mengurangi komplikasi kalau terinfeksi. Kasus warga Taiwan yang tertipu ke Kamboja terus bertambah. Menurut statistik, 344 kasus penipuan perdagangan manusia telah dilaporkan sejak Maret. Tanggal 16, Biro Investigasi Kriminal membongkar sebuah sindikat perdagangan manusia di Changhua. Sindikat ini memancing warga untuk bekerja di Kamboja dengan upah $100.000 Taiwan per bulan. Baru saja selesai menemani korban untuk membuat paspor, tersangka pemimpin sindikat perdagangan manusia segera ditangkap di Changhua. CIB menerangkan, sindikat ini berkomplotan dengan organisasi ilegal di Kamboja, memasang iklan di Facebook dan Instagram, memancing korban dengan jaminan upah bulanan $100.000 untuk bekerja di Kamboja dan negara lain. Tanggal 16, Satgas berhasil menciduk total 4 anggota sindikat. 每招募安排1名国人出境到柬埔寨，即可获取10万元的报酬。迄今已安排数十名国人出境。 Penyelidikan awal menunjukkan sindikat tersebut telah berhasil memancing hampir 50 warga Taiwan untuk menuju negara lain. Menurut statistik NPA, sejumlah 344 kasus penipuan perdagangan manusia telah dilaporkan sejak Maret, terbanyak di Pingtung dengan 41 kasus. Kamboja sebelumnya pernah mengizinkan industri perjudian di Sihanoukville, menarik banyak investor Tiongkok. Seiring dilarangnya perjudian online dan merebaknya pandemi, banyak dari investor ini berubah menjadi sindikat penipuan. Menanggapi semakin banyaknya kasus penipuan serupa, MOFA, NPA, dan NIA telah menyiapkan mekanisme pertolongan lintas negara. Warga juga diingatkan waspada dan tidak mempercayai penawaran gaji tinggi untuk pekerjaan berketerampilan rendah di luar negeri. Pilkada 9-in-1 di Taiwan akan diadakan pada 26 November dengan jumlah pemilih 19,3 juta orang bersamaan dengan referendum hak kewarganegaraan untuk warga berusia 18 tahun. Semua parpol mendukung, tapi referendum tersebut membutuhkan 9,65 juta suara dukungan untuk disetujui. Komisi Pemilu Sentral CEC hari Kamis resmi mengumumkan pelaksanaan Pilkada 9-in-1 pada 26 November, pas 100 hari dari sekarang. Menurut CEC, jumlah pemilih kali ini sekitar 19,3 juta orang. 767 ribuan darinya akan ikut pemilu untuk pertama kali. Sementara seiring terus berlanjutnya pandemi, CEC juga menyiapkan prokes pencegahan. Sementara itu, referendum pertama pasca revisi UUD akan digelar bersamaan dengan pilkada. Presiden Tsai Ing-wen yang aktif mendukung hak kewarganegaraan untuk warga berusia 18 tahun meminta anggota partai DPP untuk memobilisasi dukungan. Partai oposisi juga banyak yang mendukung. Melalui serangkaian kegiatan, referendum diharapkan bisa meraih lebih dari 9,65 juta suara dukungan. Berbagai kampanye pemilu telah masing-masing diluncurkan oleh partai KMT, NPP, dan DPP untuk mendapatkan dukungan kaum muda. Dengan banyak topik yang diutamakan, Pilkada 9-in-1 kali ini tampaknya akan berlangsung seru dan sengit. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita BTS. Berikutnya, mari kita saksikan Museum Pinball di Amerika Serikat. Soal lagi pekan depan.